Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 beranggotakan saya sendiri Nura Alfasmita dan rekan saya Rustam Tahir dan Zulkifli Lida. Nah, pada kesempatan kali ini tim kami akan membahas mengenai proses iterasi dan contohnya. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, yuk kita cari tahu dulu apa sih itu iterasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iterasi adalah perulangan. Iterasi sendiri banyak digunakan dalam setiap bidang keilmuan seperti pada bidang pemrograman dan masih banyak lainnya. Iterasi sendiri secara umum berarti model pengembangan sistem bersifat dinamis, sehingga dapat diulang jika terjadi kekurangan ataupun kesalahan. Adapun model iterasi yang digambarkan sebagai berikut, dimulai dari initial planning, requirement, analysis and design, implementation, deployment, testing, dan yang terakhir evaluation. Selanjutnya, kelebihan model iterasi. 1. Dapat mengakomodasi jika terjadi perubahan pada tahapan pengembangan yang telah dilaksanakan. 2. Dapat disesuaikan agar sistem bisa dipakai selama hidup software komputer. 3. Cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dan yang keempat, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tahapan karena sistem terus bekerja selama proses. Kekurangan model iterasi. 1. Hanya berlaku untuk short lifetime system. 2. Tahapan proses tidak terlihat sedang berada di tahap mana suatu pekerjaan. 3. Memerlukan alat ukur kemajuan secara regular. 4. Perubahan yang sering terjadi dapat merubah struktur sistem. Dan yang kelima, memerlukan tenaga ahli dengan kemampuan yang tinggi. Selanjutnya, manfaat dari iterasi. Yang pertama, dapat dipakai dalam menyelesaikan masalah yang rumit sehingga didapat hasil ataupun solusi yang seteliti mungkin sesuai dengan batas yang diperbolehkan. Yang kedua, iterasi biasanya digunakan berbarengan dengan metode hitung sistem persamaan linear order tinggi seperti metode Gauss-Seidel. Proses iterasi dimulai dari tahapan A, iterasi melakukan pengelompokan tahapan preliminary dan visi. Tahap B, C, D melakukan pengembangan di bidang bisnis, sistem, dan teknologi. Tahapan E, F, perencanaan transisi. Tahapan G, H, iterasi melakukan tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan. Selanjutnya kita beralih ke contoh proses iterasi dalam pengembangan game. Yang pertama, brainstorming, berisi tentang tujuan dan konsep. 2. Physical prototype, berisi uji coba treatment. 3. Presentation, treatment konsep game. 4. Software prototype, buat prototype dalam bentuk digital. 5. Design documentation, buat game secara nyata. 6. Production, buat dan mempublish game. Nah, itulah tadi presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.